Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemirsa, Jaksa Agung sudah secara resmi mengirimkan surat usulan nama pengganti Jampitsus pada Selasa 14 Juni 2026 kemarin kepada Presiden Prabowo Subianto pemirsa. Hingga kini surat tersebut masih dalam proses dan diharapkan minggu ini Kepres bisa diterbitkan. Mas, untuk Jaksa Agung mengusulkan nama Pak Kun tadi sebagai Jampitsus baru dan mohon konfirmasi Mas, apakah ini langsung Pak Prabowo sudah menerima usulan tersebut, Mas Pras? Secara resmi dapat kami laporkan bahwa sekarang tanggal berapa ini? 15 ya, sekarang tanggal 15. Jadi per kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian. Jadi karena suratnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung. Dan betul namanya Pak Kun tadi, Pak. Dan betul namanya Pak Kun tadi, Pak. Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul. Betul namanya Pak Kun tadi yang diusulkan Jaksa Agung. Ya kalau berdasarkan suratnya ya. Selain Pak Kun tadi ada kayak wakil Jaksa Agung juga diusulkan juga ya Pak? Ada, tapi mohon maaf kami tidak hafal satu persatu baik nama maupun jabatannya. Tapi nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Berarti kepresnya kapan Mas? Kepresnya? Ya nunggu tadi proses tadi. Ya insya Allah nanti mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan lah gitu, dibanding dengan proses-proses yang lainnya kan gitu. Pekan ini bisa Mas? Pekan ini kepresnya bisa ditandatangani? Insya Allah. Kita akan bekerja lebih cepat. Ke Hambalang. Dan pemirsa, di tengah sorotan publik terhadap penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, beredar informasi pemirsa mengenai adanya usulan perombakan jajaran pimpinan Kejaksaan Agung. Surat usulan tersebut pemirsa dikirim langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto pada 14 Juli 2026 kemarin. Lantas benarkah akan terjadi rotasi besar-besaran? Siapa saja nama yang diusulkan? Pada segmen Fact Check kali ini pemirsa, kita akan mengulas berdasarkan informasi yang telah beredar dan keterangan resmi dari pemerintah dalam judul Usulan Rotasi di Kejagung Pasca Kasus Febri. Kita awali pemirsa di slide yang pertama. Pemirsa, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajukan usulan rotasi sejumlah pejabat strategis melalui surat dia nomor SR-A/AJA07 tahun 2026. Surat tersebut pemirsa telah diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan saat ini masih dalam proses administrasi pemerintah. Jabatan yang diusulkan untuk diisi meliputi ada Wakil Jaksa Agung, kemudian juga ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau yang dikenal dengan Jampidum, kemudian juga ada Jampitsus, kemudian juga Kepala Badan Diklat dan Kepala Badan Pemulihan Aset. Inilah pemirsa nama-nama yang beredar akan dirotasi begitu. Artinya yang beredar saat ini merupakan usulan pemirsa dari Jaksa Agung, bukan keputusan akhir dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pemirsa, selanjutnya rotasi ini memang menjadi perhatian karena menyangkut jabatan-jabatan yang memiliki peran sangat penting dalam penanganan perkara korupsi.
tindak pidana umum hingga pemulihan aset negara, salah satu pemicunya adalah adanya kekosongan jabatan di Jampitsus. Ini yang menjadi latar belakang utama. Kemudian pemirsa, yang kedua adalah pemerintah ingin menjaga keberlanjutan penanganan perkara terkait dengan korupsi-korupsi besar. Kita tentu apresiasi apa yang langkah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam akhir-akhir ini, di mana ini mengungkap terkait dengan penanganan perkara dengan kasus-kasus korupsi yang besar. Di sisi lain pemirsa, Kejaksaan Agung juga saat ini tengah menangani sejumlah perkara korupsi bernilai besar yang menjadi perhatian publik dan juga masyarakat. Karena itu pemirsa, regenerasi dan penyegaran organisasi dinilai penting agar proses penegakan hukum tetap berjalan efektif, independen, dan berkesinambungan. Selanjutnya pemirsa, berdasarkan dokumen usulan yang beredar, terdapat 5 nama yang disebut akan mengisi posisi strategis. Kita melihat pemirsa, 5 dari nama-nama ini. Yang pertama adalah Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, diusulkan menjadi Wakil Jaksa Agung. Kemudian juga pemirsa, Leonard Ebenezer Simanjuntak, yang diusulkan mengisi jabatan Jampidum. Kuntadi menjadi calon kuat dari Jampitsus. Kemudian juga Haris Regar yang diusulkan memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Dan yang terakhir pemirsa adalah yang menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset adalah Patris Yusrian Jaya. Namun pemirsa, perlu kami kembali ditegaskan pemirsa bahwa seluruh nama ini masih berstatus usulan dan belum resmi ditetapkan. Kita akan membahas pemirsa dari satu persatu nama yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung, yaitu ST Burhanuddin. Nama pertama pemirsa adalah Asep Nana Mulyana. Saat ini ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum. Dalam perjalanan karirnya pemirsa, Asep dikenal pernah memimpin sejumlah satuan kerja di daerah hingga dipercaya menduduki jabatan strategis di Kejaksaan Agung. Pengalamannya menangani perkara pidana umum menjadi salah satu alasan mengapa namanya diusulkan menjadi Wakil Jaksa Agung. Jika disetujui pemirsa oleh Presiden, Asep akan menjadi orang kedua di institusi kejaksaan setelah Jaksa Agung. Kalau kita melihat pemirsa, saat ini memang pernah juga menjabat pemirsa menjadi Kajati, baik di Banten, kemudian juga di Jawa Barat, dan juga berpengalaman mengenai kasus-kasus perkara di pidana umum. Bahkan kami juga mendapatkan informasi pemirsa bahwa Asep Nana Mulyana ini berkarir lebih dari 30 tahun di kejaksaan. Selanjutnya pemirsa, nama yang muncul juga dari usulan ini adalah Leonard Ebenezer Simanjuntak. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Sebelumnya Leonard juga pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, sehingga cukup dikenal publik karena sering juga menyampaikan informasi kepada kami, kepada awak media. Dengan pengalaman sebagai pimpinan Satuan Kerja dan Bidang Komunikasi Kelembagaan, Leonard ini diusulkan mengisi jabatan menjadi Jampidum apabila Asep Nana Mulyana bergeser menjadi Wakil Jaksa Agung. Selanjutnya pemirsa, nama yang paling banyak menjadi sorotan adalah Kuntadi. Saat ini pemirsa, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Sebelumnya juga pemirsa, Kuntadi ini pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampitsus dan dikenal menangani sejumlah perkara korupsi besar yang menyita perhatian nasional. Pengalaman tersebut pemirsa membuat namanya dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin bidang tindak pidana khusus. Apabila nanti ditetapkan sebagai Jampitsus, Kuntadi akan memegang peran sentral dalam mengawal berbagai penyidikan kasus korupsi, termasuk perkara-perkara besar yang saat ini masih berjalan. Dan pemirsa, tadi kita sudah melihat ada 3 nama yang telah disebutkan. Terdapat ada 2 pejabat lain pemirsa. Kita lanjut. 2 nama lain pemirsa adalah yang pertama Harli Siregar. Ini pemirsa diusulkan untuk mengisi jabatan dan menjadi Kepala Badan Diklat, dan sebelumnya pemirsa bahwa Haris Siregar ini menjabat sebagai Inspektur 3 pada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan diperiksa menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sementara itu pemirsa, nama yang terakhir adalah Patris Yusrian Jaya yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang diusulkan menggantikan Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset. Kedua posisi ini pemirsa memiliki fungsi penting mulai dari pengawasan internal, pengembangan sumber daya manusia, hingga pengelolaan aset negara hasil tindak pidana. Dan pemirsa, itulah 5 nama yang muncul begitu menjadi usulan dari ST Burhanuddin dalam surat yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun pemirsa, yang tidak kalah pentingnya perlu dipahami bahwa mekanisme pengangkatan pejabat tinggi kejaksaan tidak berhenti pada surat usulan Jaksa Agung saja. Setelah surat diterima pemirsa, kita bisa melihat dalam proses ataupun juga bagan. Pertama, pemirsa, Jaksa Agung ini untuk memberikan surat kepada Presiden, yaitu adalah Presiden Prabowo Subianto. Kemudian prosesnya juga akan berlanjut oleh pembahasan di tim penilai akhir atau TPA
Tim ini pemirsa akan melakukan penilaian sebelum Presiden mengambil keputusan. Jika setujui, barulah diterbitkan ada keputusan Presiden atau Kepres sebagai dasar hukum pelantikan. Dengan demikian pemirsa, hingga saat ini belum ada pejabat baru yang resmi menjabat. Namun pemirsa, pengangkatan dan juga alur proses ini tentu ini dilakukan secara otomatis setelah adanya usulan dari Kejaksaan Agung. Dasar hukumnya adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 terlebih dahulu tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan pemirsa bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara terkait dengan struktur organisasi di dalamnya, itu di dalam Kejaksaan sendiri, termasuk jabatan Wakil Jaksa Agung, kemudian Japidum, Jampitsus, ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021. Dan pemirsa, layak pemirsa kita untuk nantikan bagaimana usulan yang disampaikan oleh Estebanudin kepada Presiden dari rotasi di Kejaksaan Agung.